Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan ketika kita ada saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita akan merenungkan pesan Tuhan minggu ini ya. Di dalam sebuah pertandingan maraton ya Bapak Ibu, tentunya lari maraton. Nah, pernahkah juri menentukan bahwa pemenang itu berdasarkan siapa yang paling mulus ketika dia mulai start mulainya? Atau apakah pelari yang mungkin sempat terjatuh pada beberapa meter, kemudian dia terjatuh dan otomatis didiskualifikasi dari pertandingan? Nah, pastinya kan tidak. Yang menentukan pelari itu menang atau kalah bukanlah kejadian mungkin di saat ia jatuh di beberapa meter kemudian. Tetapi yang menentukan seorang pelari itu menang ketika dia mau bangkit Bapak Ibu. Ketika dia jatuh dan dia mau bangkit dan dia terus mau berlari sampai garis finish. Nah, mungkin secara dunia berkata, ya kamu udah jatuh, kamu sudah terlewati dengan orang-orang yang lain. Tetapi kita percaya Bapak Ibu, di dalam Tuhan, di dalam pertandingan ketika kita terjatuh sekalipun, kita mau bangkit dan kita mau berlari lagi, mengarahkan mata kita, itu adalah yang menang di mata Tuhan. Bukan orang yang tidak mau bangkit, tetapi orang yang mau bangkit dan terus berlari. Nah, sayangnya gini Bapak Ibu, ada anak-anak Tuhan ketika dia berlari dan dia terjatuh di masa lalu mungkin karena dosa-dosanya, mungkin karena kegagalan di masa lalu, mungkin perbuatan di masa lalu, mungkin keputusan di masa lalu yang salah. Seringkali gini, dia tidak mau bangkit lagi. Dia memilih berhenti di tempat. Dan dia lebih merenungkan nasib. Kenapa nasib saya seperti ini? Nah, mari Bapak Ibu pagi hari ini sama-sama kita belajar melalui kehidupan Rasul Paulus ya. Dia pernah tersandung dan dia terjatuh di masa lalunya. Mari kita buka bersama di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 Bapak Ibu. 1 Timotius 1 ayat yang 13, demikian firman Tuhan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika Paulus di sini dikatakan penganiaya dan seorang ganas, dia tidak tinggal diam Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, ternyata dia bangkit Bapak Ibu. Dia bangkit, dia melupakan apa yang di belakang dan dia mengarahkan diri kepada tujuan dalam hidupnya. Nah, melalui pesan Tuhan minggu ini yaitu apa? Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Nah, hari ini Bapak Ibu, Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil Bapak Ibu, Saudara untuk kita bangkit kembali. Jangan kita terlena dengan masa lalu kita. Tetapi Tuhan ingin kita bangkit. Kita deklarasikan dan kita perkatakan pada diri kita gini, saya harus bangkit. Nah, kita deklarasikan coba Bapak Ibu, saya harus bangkit, saya harus bangkit. Nah, kenapa saya katakan saya harus bangkit Bapak Ibu? Karena gini, ketika kita perkatakan saya harus bangkit, itu suatu bentuk keputusan yang kita buat dalam hidup kita. Suatu bentuk keputusan dan tanggung jawab untuk kita merespon daripada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Nah, setelah Tuhan mengampuni kita, setiap kita kan dipanggil untuk melangkah maju. Bukan Tuhan memanggil kita untuk kita diam.
Tetapi Tuhan memanggil setiap kita untuk kita maju. Untuk melangkah maju. Nah, yang menjadi pesan Tuhan di minggu ini, Bapak Ibu, Tuhan melalui pesannya ini menyatakan agar umatnya jangan lagi hidup dengan masih menatap ke masa lalu. Ada masa depan yang Tuhan sudah rancangkan di depan sana. Dan masa depan itu penuh dengan gemilang. Ingat bahwa Tuhan yang luar biasa tidak pernah merancangkan hal-hal yang biasa-biasa pada anak-anaknya. Jangan sampai masa depan gemilang yang Tuhan sudah rancang itu akhirnya tidak terwujud gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara umat Tuhan masih hidup di masa lalu. Membawa luka masa lalu. Atau hidup dengan masih menengok terus ke masa lalu. Ini kan sangat disayangkan. Tuhan sudah memanggil setiap kita untuk kita bangkit. Untuk kita mencapai apa yang sudah menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya gini, kita masih teringat-ingat. Kita masih terlena dengan masa lalu kehidupan kita. Kita masih menengok ke belakang. Nah, mari Bapak Ibu kita baca kembali ayat utamanya di dalam 1 Timotius 1 ayat yang 13. Dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah Bapak Ibu, ini sebenarnya kan kabar baik ya. Ini adalah sebuah kabar baik. Di sana dikatakan aku telah dikasihinya. Ada kasih karunia Tuhan sebenarnya yang sanggup menghapus segala dosa masa lalu kita. Tapi sayangnya gini, sebagian orang percaya itu masih teringat. Sebagian orang percaya itu masih terikat dengan kehidupan masa lalunya. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Kenapa sih sebagian orang percaya itu sulit untuk melepaskan kehidupan masa lalu yang sebenarnya itu harus ditinggalkan dan kita harus menengok ke depan sana. Tetapi masih diingat-ingat atau masih dihantui dengan kehidupan masa lalunya, masa lalu yang kelam. Nah kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, ini bukan poin ya. Yang pertama, ternyata gini. Ternyata orang tersebut belum sepenuhnya memahami kasih karunia-Nya. Dia tahu akan kasih karunia Tuhan, cuma dia tidak sepenuhnya. Dia tidak menghidupi, dia tidak memahami kasih karunia yang Tuhan kasih dalam kehidupannya. Nah, 1 Timotius 1 yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Di sana dikatakan selanjutnya apa? Tetapi aku telah dikasihaninya. Nah, kata aku telah dikasihaninya dalam bahasa aslinya yaitu menerima belas kasihan. Dikasihi dengan belas kasihan atau diberi kemurahan hati. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Paulus di sini bukan sekedar diberi kasih. Nah, tetapi diberi belas kasihan saat dia berada di dalam situasi atau kondisi yang sangat hina dan bersalah. Nah, ada belas kasihan. Ada kemurahan hati yang Tuhan kasih dalam kehidupan Paulus. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu, Paulus itu bukan subjek ketika dia mencari daripada kasihan, kemurahan, atau kebaikan Allah. Tetapi di sini dia adalah sebagai penerima.
Nah, Paulus sebagai penerima, sedangkan Kristus itu sebagai pemberi. Dia aktif mengulurkan belas kasihan itu kepadanya. Dia aktif memberikan kemurahan hati kepada Paulus. Sebagian orang percaya masih terjebak, Bapak Ibu. Masih terjebak dengan pola pikir dunia. Pola pikir transaksional dunia. Kalau aku berbuat salah, aku harus membayarnya. Ada sebab akibat tentang perbuatannya di masa lalu. Ada tuntutan yang harus dibayar. Atau dia harus menerima hukuman. Saya harus bayar itu semua atas kesalahan saya, atas kehidupan masa lalu saya. Jangan-jangan gini, generasi saya nanti yang akan menanggungnya. Ada mereka-reka. Karena dia merasa gini, ketika saya belum membayar kesalahan atau perbuatan dosa dan lain-lain di masa lalu, sehingga ada penghukuman terhadap diri sendiri. Dengan apa? Dengan rasa bersalah. Ada berasa bersalah, ada ketakutan, ada intimidasi, ada rasa malu, ada rasa minder yang sangat dalam. Nah, sayang sekali gini Bapak Ibu. Tanpa disadari atau disadari, ketika orang percaya terikat pada masa lalunya, sebenarnya gini, dia akan timbul pembenaran diri Bapak Ibu. Pembenaran diri. Itu bisa disadari atau tidak disadari Bapak Ibu. Mungkin ketika seorang percaya berkata gini ya Bapak Ibu. Wah, dosa masa lalu saya terlalu besar. Saya tidak sanggup memaafkan diri saya. Saya nggak sanggup membayarnya. Nah, kalau secara teologis Bapak Ibu ya, mungkin perkataan ini gini, pengorbanan Kristus di kayu salib sepertinya kurang besar untuk menutupi segala dosa-dosaku di masa lalu. Sepertinya nggak cukup. Sebagian orang percaya gagal bangkit dari masa lalu Bapak Ibu. Kenapa? Yang saya katakan tadi, karena terjebak. Salah mencerna, salah memahami tentang makna kasih karunia. Yang dia pahami yaitu kasih karunia itu secara logika dunia. Secara pemahaman dunia. Bahkan gini, ada yang meninggalkan Tuhan. KTP-nya masih Kristen. Tetapi dia meninggalkan Tuhan. Bahkan yang lebih tragis lagi, ada yang bunuh diri karena masa lalu. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Makanya setiap kita ketika Tuhan memberikan pesan minggu ini, kita harus bangkit dari masa lalu. Karena ketika masa lalu terus terngiang-ngiang dalam kehidupan orang percaya, ada kuasa gelap yang terus mengincar kehidupan kita. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Padahal kita percaya gini Bapak Ibu, kasih karunia yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita, itu sanggup menghapus seluruh dosa-dosa kehidupan kita. Perbuatan kita mungkin, pelanggaran kita di masa lalu, mungkin keputusan-keputusan yang salah yang kita buat, itu sudah dibayar lunas di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Yesaya 44 Bapak Ibu ayat yang 22. Itu dikatakan apa Bapak Ibu? Aku telah menghapus segala dosa. Pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, itu penyebab yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, penyebabnya apa? Ternyata masih menjadikan masa lalu sebagai identitas Bapak Ibu. Masih menjadikan masa lalu itu sebagai identitas dalam pribadinya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Di awal kalimat dikatakan apa? Aku yang tadinya. Paulus ingat Bapak Ibu. Paulus ingat tentang masa lalu, tentang perbuatannya, tentang apa yang dia buat. Dan dia berkata, aku yang tadinya. Tetapi yang hebatnya gini, dia tidak terjebak. Dia tidak menjadikan masa lalu itu sebagai identitasnya yang sekarang. Jangan sampai gini, kita gagal untuk kita bangkit melangkah ke masa depan yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan janjikan, bukan karena masa lalu itu sendiri Bapak Ibu. Masih terjadi, tetapi karena orang percaya yang masih menyerap masa lalu itu. Menyerap masa lalu menjadi label permanen atas kehidupannya. Secara tidak sadar gini, dia melabeli dirinya. Dia membuat cap atas kehidupannya. Kehidupan atau perbuatan di masa lalu yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Contohnya gini, orang selalu ada yang berkata gini, saya ini mantan pecandu. Produk keluarga yang broken home. Orang yang gagal. Orang yang dihianati. Orang yang kotor. Korban dari pemerkosaan dan lain-lain. Nah ini seringkali ini orang melabeli dirinya dengan perkataan-perkataan seperti itu. Jadi perkataan-perkataan itu muncul sebagai label pada dirinya mengenai kehidupan-kehidupan yang lama yang mungkin dia perbuat, yang mungkin dia korban di masa lalu. Ketika seseorang melabeli dirinya sebagai yang tadi saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Ia tidak lagi melihat, dia tidak lagi sedang melihat yang saya sebutkan tadi juga di atas. Sebagai kejadian sementara. Contohnya, orang berkata, saya ini mantan pecandu. Nah ketika orang melabeli dirinya seperti itu bukan kejadian sementara yang hanya sekali. Itu bisa berulang kali menjadi sifat-sifat bawaan dalam kehidupannya. Yang akan terus menerus di dalam kehidupannya. Kemanapun dia pergi, dia akan berkata, saya ini mantan pecandu. Saya ini korban. Saya ini produk keluarga yang broken home. Saya ini orang yang gagal. Nah, tanpa disadari, ia akan hidup sesuai dengan label yang dia buat yang dibuat tersebut. Kan ngeri kan? Nah, contoh. Jika seseorang pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya, ini bisa terjadi mungkin dalam hal apapun ya, dalam aspek, dalam bidang apapun. Maka secara tidak sadar gini, ketika ada kesempatan yang baik, ketika Tuhan percayakan sesuatu di masa depan atau di masa sekarang, atau kita sedang menjumpai sesuatu yang baik, kesempatan yang baik, mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam hubungan, ia akan merusak dirinya sendiri Bapak Ibu. Atau self-sabotase. Dia akan menyabotase dirinya sendiri. Artinya gini, sabotase diri sendiri itu apa? Artinya perilaku ketika seseorang secara sadar atau tidak sadar itu menghambat
merusak atau menggagalkan keberhasilan, kebahagiaan atau pertumbuhannya sendiri. Nah, menyabotase dirinya sendiri. Karena apa? Karena telah mengalami kegagalan-kegagalan di masa lalunya. Ketika ada kesempatan yang ditawarkan, ketika ada kesempatan baik, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, dia akan langsung berkata, dia akan pasang tameng. Saya takut gagal, saya nggak mau. Dia masih ingat masa lalunya, dia masih teringat hal-hal yang dulu. Kegagalan dia berkata di masa sekarang, ketika Tuhan percayakan ada kesempatan yang baik, jangan saya takut. Saya takut gagal. Nah, saya paling gemes Bapak Ibu dengan orang yang seringkali bilang, saya nggak bisa. Saya takut gagal. Lah belum dicoba kan? Belum dicoba, udah bilang gagal. Coba dulu, andaikan itu gagal, coba lagi. Sampai berhasil. Nah, seseorang boleh gagal di masa lalu Bapak Ibu. Tetapi jangan biarkan kegagalan itu terjadi di masa sekarang. Dan jangan sampai kegagalan itu menentukan masa depan kita. Karena kita percaya gini, Tuhan itu selalu beserta kita. Dia Immanuel. Dia Tuhan yang selalu pimpin setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, waktu saya dulu mengikuti Basar ya. Ada karyawan Basar, dia selalu berkata seperti ini Bapak Ibu. Kok tangan saya ini selalu membawa sial. Saya bilang gini, loh kenapa membawa sial? Doakan, walaupun dulu mungkin ada orang yang berkata, mungkin orang tuamu berkata, tanganmu itu akan membawa sial kemanapun engkau bekerja. Itu tolak, itu orang Kristen juga. Tolak dalam nama Yesus. Bahwa tanganmu itu akan membawa kesuksesan dalam hidupmu. Saya harus selalu perkatakan itu Bapak Ibu. Dan ketika Basar waktu dulu, ketika belum Basar kita mulai kita doa bersama gitu kan. Kita doa, saya doakan orangnya juga. Dan saya lihat ada perkembangan yang berbeda. Dan saya berkata, tuh lihat, tanganmu tidak membawa sial. Banyak orang yang beli. Dan saya lihat ketika dia yang jaga, kok luar biasa ya. Yang dia perkatakan tangannya membawa sial, ternyata tidak. Tangannya membawa keberhasilan, kesuksesan. Ketika dia yang jaga, ternyata lebih baik dari yang kerja yang lain. Banyak orang yang beli ternyata. Tuh lihat, saya bilang gitu kan. Tuh, tanganmu itu membawa berkat bagi orang. Jadi jangan perkatakan, mungkin di masa lalu, perkatakan firman Tuhan bahwa tangan ini membawa berkat bagi banyak orang. Ternyata terbukti Bapak Ibu. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya agar masa depan yang Tuhan sudah rancangkan itu atau janjikan itu tidak menjadi terhalang? Nah, ini yang menjadi poin saya Bapak Ibu. Caranya adalah fokus pada tujuan Kristus bukan pada penyesalan diri. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama termasuk saya juga. Yaitu apa? Fokus pada tujuan Kristus bukan pada penyesalan diri. Terambil dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, Paulus tidak menyangkal akan masa lalunya. Bahwa dia seorang pembunuh. Dia berdosa. Walaupun dia berkata gini, orang yang paling berdosa. Tetapi kalau kita perhatikan, Paulus mempunyai pandangan gini. Aku memang paling berdosa. Tetapi justru untuk orang seperti akulah Kristus datang. Kalau kita lihat ayatnya kan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling
berdosa. Fokus pada tujuan Kristus, bukan pada penyesalan diri. Nah, Paulus betul, dia meletakkan status dosanya di bawah payung pengampunan daripada Kristus itu sendiri. Dia tidak membiarkan status dosanya mendefinisikan akan masa depannya. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Di sana dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, ciri-ciri orang yang fokus pada tujuan Kristus Bapak Ibu seperti apa? Yang A. Ciri-ciri orang yang fokus pada tujuan Kristus A, yaitu pusat perhatiannya hanya kepada salib Kristus. Dia hanya memandang Kristus dan kemenangan itu ada di sana. Bukan pada kegagalan dan kelemahan saya. Dia selalu memandang fokus ke depan, pandangannya kepada salib, pandangannya selalu kepada kemenangan Kristus. Yang B. Ciri-ciri orang yang fokus pada tujuan Kristus yang B, yaitu arah pandangannya selalu terfokus ke depan, tidak ke belakang. Dia mengarahkan panggilan dalam kehidupannya, bukan menoleh ke belakang, ke masa lalu. Nah, yang C. Ciri-ciri orang yang fokus pada Kristus, pada tujuan Kristus yang C, mempunyai respon yang benar. Ada respon yang benar dalam kehidupannya, yaitu apa? Bersyukur. Dia mempunyai keberanian untuk apa? Untuk bangkit. Bukan hanya saja untuk bangkit, tetapi dia melangkah bahkan berlari mencapai tujuan yang Kristus mau. Dia beriman. Dia memiliki kepastian janji. Dia memiliki kepastian janji bahwa di dalam Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Kenapa? Karena dia fokus kepada tujuan Kristus. Beda dengan orang yang tidak fokus kepada tujuan Kristus, dia akan meragukan. Benar enggak ya janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupku? Benar enggak ya hidupku dapat dipulihkan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang dulu? Tetapi orang di dalam Kristus yang fokus tujuan kepada Kristus, dia percaya dan dia beriman, pasti janji Tuhan itu digenapi. Nah, dampak dari semua ini apa Bapak Ibu? Dampak daripada ciri-ciri orang tersebut, ternyata gini, dia akan mengalami kemerdekaan dari masa lalu. Dia akan menang dan dia, orang tersebut akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Dia akan mengalami kemenangan dari kehidupan masa lalu. Dan Tuhan akan pakai orang tersebut secara luar biasa. Filipi 3 ayat 13 sampai yang ke-14 Bapak Ibu. Di sana dikatakan apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini yang Paulus lakukan. Dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini pesan Tuhan, minggu ini pesan Tuhan, jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Mari sama-sama kita bangkit. Kita bangkit, kita berdiri, kita melangkah, kita berlari, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam identitas yang baru yang Tuhan kasih. Kita terus fokus kepada tujuan Kristus. Dan jalani gini, masa depan yang indah. Ada masa depan, ada pengharapan yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.